Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita kembali lagi dengan podcast episode ke-28 dengan bersama saya Lala pada host pada podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai dari destinasi ke regulasi gitu. Apa itu pariwisata dan apa itu dispute parekraf. Di sini sudah bersama kita Mas Cahyo Nugroho STR Pariwisata dari Dispute Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Mas Cahyo. Selamat datang, terima kasih. Ya, Mas Cahyo ini merupakan pengelola layanan operasional Iya. ya Mas di Dispute Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Bisa disapa dulu Mas Sobat JDIH semuanya. Oke, berarti sebutannya Sobat JDIH ya. Halo, Betul. selamat pagi, siang, atau malam Sobat JDIH. Saya juga mau menyambut Sobat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sobat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Oh, iya. Oke, Mbak Lala, saya boleh berpantun dulu? Boleh Mas, Oke. boleh. Nanti mohon cakepnya ya. Oke, Kalau nggak ada siap. cakep, saya pulang. Oke, siap. Jalan-jalan ke Jateng untuk bertamasya. Cakep. Pulang-pulang bawa senyum dan kenangan. Cakep. Mari kita bangun pariwisata bersama-sama Cakep. lewat perda penyelenggaraan kepariwisataan. Wih, cakep sekali pantun pada pagi hari ini. Aduh, kok saya nggak nyiapin pantun ya Mas? Nanti pantunnya besok menyusul nih Mas. disiapin ya? Siap. Nanti pantunnya di caption aja. Oke, Siap. siap. Iya Mas Cahyo. Jadi kan ini sedikit sih Mas tentang nomenklatur baru. Kan awalnya ini kok saya taunya itu di Sporapar Jawa Tengah. Sekarang ada pergeseran nomenklatur dari Porapar menjadi Parekraf ya Iya, kalau salah. Itu betul. apa yang membedakan Mas antara satu dengan yang lain? Iya, jadi Mbak Lala bisa kami informasikan bahwa sejak tahun 2026 SOTK dari Disporapar berubah ke Dispute Parekraf. Dispute Parekraf. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Jadi sebelumnya kan kita bergabung dengan Kepemudaan dan Olahraga. Jadi pariwisata itu sebenarnya fleksibel Mbak Lala. Jadi bisa digabung di mana saja sih. Kayak kemarin pada saat kita waktu gabung dengan Kepemudaan dan Olahraga itu kita bisa kolaborasi untuk menghasilkan event-event olahraga yang juga diminati oleh sobat pariwisata, yaitu sebutannya adalah sport tourism. Sport tourism banyak kan sekarang kayak event-event lari itu juga banyak di tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bergabung dengan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Ini juga sebenarnya sobat lama yang digabungkan kembali karena sebelum di Sporapar itu ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi memang dulu kita sudah sempat bergabung dengan kebudayaan, kemudian melebur ke Kepemudaan dan Olahraga. Sekarang kita gabung lagi ke kebudayaan ditambah ekonomi kreatif. Oh, ini Dinas CLBK gitu ya Iya. Mas. Ini CLBK yang berhasil ya Mas, semoga. Semoga nanti kita juga bisa lebih memajukan kebudayaan dibalut dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Wah, sepertinya sangat menarik ya Dispute Parekraf ini. Jadi Mas Cahyo ini sekarang jabatannya adalah pengelola layanan operasional. Nah, itu bisa disebutkan nggak Mas tugas, terus apa saja kegiatan sehari-hari Mas Cahyo sebagai pengelola layanan operasional di Dispute Parekraf? Oke, baik, terima kasih. Jadi pengelola layanan operasional itu ya kalau bagi saya sih harus palu gada ya. Wis. Jadi harus bisa semua Palu karena memang gada. jadi ASN di Jawa Tengah ini harus dituntut serba bisa Mbak. Jadi mungkin kita jadi apa istilahnya membuatkan telaah kepada pimpinan, kemudian membuatkan bahan-bahan paparan, kemudian kita juga membimbing bagaimana insan-insan pariwisata di Jawa Tengah ini supaya memiliki skill yang meningkat di dunia pariwisata. Berarti tiap hari
bisa dibilang sering untuk berpariwisata ya Mas ya. Kalau nggak berwisata namanya bukan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dong. Wah, ini adalah salah satu bidang yang akan saya tuju nantinya Mas. Boleh Mbak Lala, boleh. Saya boleh join ya Silakan, Mas. silakan. Saya boleh. Saya kok kayaknya di bayangan di benak kami tuh enak sekali gitu tiap hari. Kan Jateng ini indah ya Mas ya. Semuanya lengkap. Iya. Pariwisatanya dari wisata budaya ada, gunung, pantai. Bahkan tadi ada sport tourism juga Iya. ada, kayak wah lengkap sekali kan, enak sekali kalau bekerja di bidang itu ya Lah Mas. nanti yang jadi host JDIA siapa? Kan bisa sambil berpariwisata kita Mas. Oke, siap. Nggih. Terus terkait tadi kan Mas sebut dengan membina insan pariwisata. Tentunya dalam pembinaan itu ada sebuah aturan. Kemarin kan juga ada Perda baru, Yeah. Perda nomor 15 tahun 2025 ya Mas, Yeah. tentang penyelenggaraan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu dalam Perda itu bisa dijelaskan Mas, apa saja sih yang diatur dalam Perda tersebut? Oke, baik. Sebelum menuju ke apa saja sih di dalam Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terutama dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada jajaran di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena memang Perda ini merupakan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami juga ingin berterima kasih kepada jajaran Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Tengah, karena melalui bimbingan dari Biro Hukum kita bisa mengemas produk hukum yang pertama ini. Jadi Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan ini yang pertama. Jadi sebelumnya itu kita sudah punya terkait dengan Perda Pramuwisata, kemudian Perda Riparprov, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Jawa Tengah, kemudian Perda Desa Wisata, Mbak Lala. Jadi kami cerita dulu bagaimana proses kenapa Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ini tercetus untuk berinisiatif untuk membentuk suatu produk hukum tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Jadi di tahun 2023 itu dilaksanakan analisis dan evaluasi oleh Kanwil Hukum ya, Kanwil Hukum Kementerian Hukum di Jawa Tengah. Itu ada analisis 3 produk tadi yang sudah saya sebutkan. Hasil dari analisis tersebut itu menunjukkan bahwa sebenarnya Perda Pramuwisata dan Perda Desa Wisata itu harus ada pembaruan. Jadi sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi kan produk-produk hukum di tingkat pusat juga banyak yang diperbarui, sehingga dipandang perlu untuk adanya pembaruan. Nah, selain pembaruan juga perlu adanya harmonisasi. Setelah harmonisasi perlu adanya simplifikasi supaya produk hukum terutama untuk insan pariwisata itu tidak terlalu banyak. Jadi disimplifikasi, kemudian lahirlah Perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini. Nah, jadi itu ya Mas ya, latar belakangnya kenapa akhirnya lahir Perda Kepariwisataan ini gitu. Betul. Dari tadi ada Riparprov, Desa Wisata dan Pramuwisata. Kemudian apa yang membedakan, apa yang menjadi simplifikasi dari 3 perda itu akhirnya lahirlah Perda Kepariwisataan ini Mas, yang membedakan antara aturan wisata dulu dan aturan wisata yang sekarang? Oke, sebenarnya pada dasarnya itu tidak membedakan, hanya saja dengan adanya perundang-undangan baru, terutama Cipta Kerja, itu kita perlu menyesuaikan apa yang ada di Cipta Kerja. Kemudian ada juga pembaruan, jadi undang-undang kepariwisataan itu juga diperbarui, Mbak Lala. Oh, ada perubahannya Mas ya? Nah, ini menjadi informasi juga bahwa ada pembaruan undang-undang kepariwisataan itu perubahan ketiga, Mbak Lala, sehingga kita
perlu menyesuaikan dengan perubahan ketiga Undang-Undang Kepariwisataan itu. Apa saja yang disesuaikan antara perda yang ini dengan perda yang lalu, Mas? Oke, jadi kami spill dulu nih. Kita juga nggak hafal, jadi perlu ada yang contekan. Saya juga dikasih contekan di sama saya kebetulan. Oke, Mbak Lala, garis besar substansi yang ditambahkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Kepariwisataan ini juga selaras dengan perda penyelenggaraan kepariwisataan kita. Yang pertama adalah ekosistem pariwisata, yaitu penguatan seluruh aspek ekosistem kepariwisataan. Kalau dulu kita kenal, kalau insan pariwisata kenal itu ada 4 pilar pariwisata, yaitu destinasi, pemasaran, kemudian industri, keempat kelembagaan. Nah, 4 pilar itu yang mendasari kemudian dikembangkan lagi menjadi ekosistem pariwisata. Kemudian di dalamnya juga ada terkait dengan bagaimana kita pengembangan destinasi wisata secara terpadu, kemudian juga berkelanjutan. Nah, ini yang penting karena tren saat ini pariwisata itu memang harus dikembangkan dengan aspek berkelanjutan. Sustainable itu. Iya, betul. Jadi selain aspek berkualitas, kita juga harus pengembangan pariwisata itu ke arah yang berkelanjutan. Kemudian juga ada kreasi kegiatan. Nah, ini kreasi kegiatan ini juga mewadahi bagaimana teman-teman insan pariwisata itu kan kreatif. Jadi kami bersyukur saat ini dinas kami digabungkan dengan kebudayaan dan ekonomi kreatif karena memang sejatinya pariwisata itu hidup dari kebudayaan dan juga harus dibalut dengan ekonomi kreatif supaya pariwisata Jawa Tengah ini lebih inovatif. Kemudian selain itu juga kan Jawa Tengah itu banyak dengan budaya. Wah, banyak sekali Mas memang pariwisata budayanya. Budaya banyak sekali dan harus bisa kita kemas menjadi produk pariwisata sehingga menjadi atraksi yang menarik dan dikunjungi wisatawan. Nah, kreasi kegiatan ini menjembatani bahwa teman-teman insan pariwisata bisa berkolaborasi dengan pelaku budaya untuk menyelenggarakan event-event. Nah, event-event itu contoh yang terkenal kalau Mbak Lala sudah pernah mengunjungi DCF belum? DCF atau Dieng? Culture Festival. Dieng Culture Festival. Nah, Dieng Culture Festival ini diselenggarakan di sekitar Candi Arjuna. Di sekitar Candi Arjuna. Mereka mengangkat mengenai kebudayaan masyarakat Dieng dan sekitarnya. Kalau Mbak kenal rambut gimbal. Nah, rambut gimbal ini menjadi suatu prosesi budaya yang dikemas menjadi atraksi wisata. Oh, itu awalnya dari memang kan itu hanya ada di Jawa Tengah ya Mas ya, rambut gimbal itu budayanya Jawa Tengah, kemudian dikemas jadi sebuah pariwisata dan ada atraksinya gitu ya. Dan di dalamnya juga ada ekonomi kreatif karena memang bekerja sama dengan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sekitar. Jadi mereka membundling itu, membundling bagaimana homestay-nya juga dapat, kemudian nanti oleh-olehnya dari pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ya, itu sangat-sangat terkenal Mas DCF ini, karena saya lihat juga yang datang bukan cuma turis domestik aja, bahkan mancanegara juga mencari apa itu rambut gimbal yang ada di Dieng gitu. Wah, menarik sekali nih. Memang pekerjaan Mas ini adalah yang diimpi-impikan semua orang nih Mas. Karena Pak Kepala Dinas kami, Pak Hanung, itu berpesan kepada kita bahwa dinas kita kan istilahnya membidangi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, maka pegawainya itu juga harus bahagia dulu. Kalau nggak bahagia nanti bagaimana cara membahagiakan orang lain, sehingga memang harus dibalut dengan kebahagiaan. Maka kalau misalkan tertarik, monggo silahkan nanti nanti saya langsung ya Mas ya. Tolong nanti saya mau ke tempatnya Mas Cahyo aja nih gitu.
Kemudian Mas, kembali lagi ke perda lagi Mas. Itu kira-kira siapa saja yang akan terdampak dari perda penyelenggaraan kepariwisataan ini Mas? Oke, yang pertama jelas yang utama insan pariwisata. Insan pariwisata itu ada pelaku wisata, contoh pramuwisata. Pramuwisata ini kan yang dulu itu kita sudah punya perda pramuwisata. Sebelumnya Mbak Lala tahu belum pramuwisata itu apa? Nah, itu tadi saya mau menanyakan itu Mas. Pramuwisata dengan pramu-pramu yang lain apakah sama Mas? Oke. Dengan insan pariwisata ini sendiri? Pramuwisata beda dengan yang pramu obat ya Mbak. Oh, pramu obat ya. Ya, jadi pramuwisata ini beliau yang apa istilahnya mengemas bagaimana suatu perjalanan wisata itu menjadi lebih menarik. Itu kayak tour guide gitu. Nah, jadi ada namanya di dalam perjalanan itu ada tour leader, kemudian tour guide dan lain sebagainya. Nah, pramuwisata ini juga istilahnya bertanggung jawab bagaimana mengemas bagaimana wisatawan itu bisa menarik untuk melakukan aktivitas pariwisata. Jadi untuk pramuwisata ini sendiri juga ada diatur di perda Iya, ini ya Mas? betul. Oh, saya malah baru tahu Iya. kalau ada diatur tour leader, tour guide itu. Saya kira mereka hanya insan yang terlepas Iya, dari peraturan enggak. ini. Jadi kita bagaimana mewadahi karena banyak aspirasi. Misalkan kita contoh seperti Bali. Seperti Bali itu kan mereka mewadahi bagaimana pramuwisata lokal itu lebih diutamakan. Jadi ketika kita masuk Bali, kan membawa pramuwisata dari tempat asal. Ketika masuk Bali itu pramuwisatanya harus lokal. Oh, jadi kalau dari luar, semisal dari luar Jawa Tengah ini ya Ya. Mas ya, semisal nanti ini soal pramuwisata Jawa Tengah, itu dari Jawa Tengah berarti sudah ada pramuwisata di Jawa Tengah Iya. sendiri. Oh. Jadi kita mencontoh seperti Bali, kita berupaya bagaimana untuk teman-teman pramuwisata ini menjadi yang utama di tempat mereka sendiri, sehingga ketika pramuwisata dari luar Jawa Tengah harus melimpahkan tugasnya ke pramuwisata yang ada di Jawa Tengah. Oh, saya malah baru tahu Mas kalau harus ada target dari Iya. Jawa Tengah sendiri. Iya, iya. Kemudian selain pramuwisata Mas yang terdampak dari perda ini, apakah juga kayak kalau misal kita di tempat-tempat pariwisata ya Mas ya, ada pedagang itu juga Iya. apakah masuk di sini Mas? Jadi ada juga yang terkait dengan usaha pariwisata. Usaha pariwisata. Usaha pariwisata ini banyak Mbak Lala, ada 13 usaha pariwisata, salah satunya daya tarik wisata, kemudian kawasan pariwisata, sampai ke spa itu juga masuk dalam usaha pariwisata. Nah, di dalam perda ini bagaimana kita mewadahi. Jadi di dalam perda ini ada juga hak, kewajiban dan larangan bagi pemerintah daerah, kemudian bagi para pelaku usaha pariwisata, kemudian kepada wisatawan itu sendiri, sehingga memang perda penyelenggaraan kepariwisataan ini istilahnya mengcover semua. Jadi apa yang ada di dalam perda ini bisa menjadi rujukan bagaimana seharusnya pariwisata itu berjalan. Jadi kami juga memasukkan bagaimana kita melindungi hak-hak wisatawan untuk mereka melakukan aktivitas pariwisata. Kemudian ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha pariwisata ini supaya usahanya itu sehat. Nah, iya jadi Ketika usaha itu sehat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka wisatawan ini juga terlindungi hak-haknya. jadi nyaman ya Mas Iya. ya untuk berpariwisata. Selain nyaman juga harus aman, kemudian juga harus menghasilkan kenangan. Itu Mbak Lala. Nyaman, aman, kenangan, Iya. Mas. Itu 3 combo yang diharapkan Iya. mampu dari perda ini untuk Itu harus dilaksanakan. wajib. Terus tadi terkait ini juga tadi kan ada perubahan kelembagaan ya Mas ya. Tadi kan ada 4 pilar: destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dari kelembagaan sendiri berarti semua objek wisata yang ada di Jawa Tengah tuh berada di bawah naungan Disbud Parekraf.
Atau gimana? Jadi Kalau gini, untuk kelembagaan. yang dimaksudkan kelembagaan ini memang di dunia pariwisata itu banyak sekali asosiasi, kemudian banyak sekali komunitas, kemudian mungkin kalau di daerah-daerah nyebutnya paguyuban. Jadi di dalam kelembagaan ini kita mengatur bagaimana nanti Bapak Gubernur itu bisa membentuk suatu lembaga yang memang dibutuhkan untuk membantu untuk mengelola sektor pariwisata. Misal yang sudah dibentuk itu BPPD. BPPD. Badan- Penanggulangan bencana, Mas? Bukan, kalau bukan itu ya? BPBD. Nah, kalau di pariwisata itu ada BPPD, BPPD. BPPD. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ya, di dalamnya itu ada gabungan beberapa asosiasi kayak Asita, kemudian HPI, kemudian asosiasi-asosiasi yang lain diwadahi supaya bisa membantu kita di Provinsi Jawa Tengah bagaimana untuk memasarkan pariwisata Jawa Tengah, Mbak Lala. Oh. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan nanti bisa dibentuk lembaga baru. Jadi Lembaga yang lebih besar. iya, makanya, Mas, lembaga ya. yang memang bisa menjawab apa istilahnya dinamika pariwisata saat ini. Berarti untuk yang BPPD tadi itu asosiasi besar yang ada di Iya, masing-masing di Jawa- paguyuban itu Iya, ya, Mas ya. Nanti untuk- masuknya ke BPPD Iya, ini. sebagai wadah. Sebagai wadah berarti Untuk membantu untuk promosi. pengembangan promosi pengembangan SDM juga nggak, Mas, berarti? Iya, di dalamnya kan apa istilahnya kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam BPPD itu juga perlu untuk dilaksanakan apa istilahnya upskilling atau mungkin penguatan koordinasi dengan pemerintah, kemudian dengan pihak swasta, kemudian dengan masyarakat itu sendiri. Ini wadahnya sangat baik sekali Iya. ya, karena semua pariwisata digabung 35 kabupaten kota jadi satu di PPPD itu tadi. Nggih, kok menarik sekali ya, Mas ya, pariwisata Jawa Tengah ini. Lalu kalau destinasi pariwisata sendiri gitu di Jawa Tengah dari dulu dan sekarang itu apa perbedaannya, Mas? Oke, kalau mau membandingkan, yang pertama by data dulu ya. Kalau by data saya harus melihat Saya juga lihat ini. dulu. Jadi Mbak Lala bisa kami informasikan bahwa yang pertama terkait dengan kunjungan wisatawan. Nah, wisatawan ini dibagi dua, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Nah, untuk tren kunjungan wisatawan sendiri secara umum itu menunjukkan tren peningkatan. Jadi setelah COVID, kita ketahui bahwa setelah pada saat COVID itu kan semua kegiatan dibatasi. Iya. Nah, itu waktu di mana pariwisata juga anjlok. Anjlok, nggih. Karena ada pembatasan untuk bepergian dan lain sebagainya. Nah, setelah pasca COVID, kita langsung tancap gas. Di tahun 2022 itu kita terkait dengan data Wisnus yang berkunjung ke Jawa Tengah itu ada sekitar 46,5 juta. Kemudian meningkat di tahun 2023 itu 56,5 juta. Kemudian meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 68,9. Nah, di tahun 2025 kemarin ini kita mencapai angka 73,8 juta Wah. wisatawan. Ini yang fluktuatifnya naik terus. Trennya positif. Nah, ini juga terjadi juga di kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 itu sekitar 144.000. Kemudian meningkat menjadi 464.000 di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 593.000. Kemudian 2025 kemarin mencapai angka 624.000. Wah, sangat banyak sekali ya, Mas ya. Ini Berarti menunjukkan bahwa tren pariwisata Jawa Tengah itu kayaknya meningkat. positif ya, Mas ya, karena kayaknya kok dari dulu dari saya
di Jawa Tengah 2015 sampai sekarang itu banyak wisata-wisata baru ya Mas ya kalau di Jawa Tengah. Itu soal pengelola pariwisata itu seperti apa Mas? Jadi kalau ada kan dulu sedikit pariwisata ya, kemudian ada pariwisata baru itu dari Disbud-Parekraf untuk mengelola pariwisatanya itu seperti apa Mas? Jadi memang untuk apa istilahnya pertumbuhan daya tarik wisata ini cukup bagus karena sampai saat ini Jawa Tengah memiliki 1.653 1.653. ya daya tarik wisata. Itu daya tarik wisata alam, budaya dan buatan. Dan kebanyakan memang ini merupakan investor swasta. Jadi investor swasta yang masuk ke Jawa Tengah, mereka membangun daya tarik wisata. Mungkin sebagai contoh kayak misalkan Saloka, kemudian Dusun Semilir, ada Cimory, kemudian di Karanganyar itu ada Delawu Park. Delawu Park ya, saya pernah kesana. Jadi memang yang menghidupkan pariwisata di Jawa Tengah ini kontribusi utamanya adalah para investor. Nah ini ketika pertumbuhan daya tarik wisata itu meningkat, maka kepercayaan investor untuk hadir di Jawa Tengah itu kan berarti baik ya. Lebih meningkat. Iya, jadi kepercayaan investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata itu juga trennya membaik. Ini ditunjukkan dengan banyaknya pertumbuhan daya tarik wisata baru di Jawa Tengah. Oh. Kemudian dari investor ini, apakah juga penduduk lokal itu terlindungi Mas? Jadi semisal ada tempat pariwisata baru terus ada investor swasta yang masuk, itu apakah dari penduduk lokal nih hak dan kewajibannya juga ikut terlindungi dari perda ini? Gitu, nah ini juga yang termaktub dalam perda penyelenggaraan kepariwisataan nih Mbak Lala. Jadi ada terkait dengan bab partisipasi masyarakat. Masyarakat. Di partisipasi masyarakat ini di dalamnya kita mengutamakan bahwa ketika aktivitas itu berada di daerah mereka, maka masyarakat lokal itu harus menjadi yang utama untuk apa istilahnya dikolaborasikan oleh investor-investor ini. Jadi kalau misalkan ada perekrutan SDM, maka yang diutamakan adalah masyarakat lokal. Termasuk untuk UMKM-nya ya Mas? Betul. Jadi di dalamnya kan juga ada terkait dengan apa kolaborasi UMKM lokal, kemudian ekonomi kreatif juga. Jadi memang ketika aktivitas pariwisata yang ada di daerah itu bergeliat, maka yang diharapkan adalah perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi di daerah sehingga pengangguran terentaskan, kemudian kemiskinan juga teratasi, itu yang diharapkan. Wah, jadi ada investor tapi tidak melupakan dengan apa yang masyarakat lokal butuhkan ya Mas ya. Betul. Saya tuh melihat contohnya di Ponggok itu kan ada investor masuk tapi masyarakat lokalnya juga tetap terpenuhi, bahkan ditarik untuk ikut mengembangkan destinasi wisata tersebut ya Mas ya. Jadi memang Klaten atau Ponggok dan sekitarnya itu memang diberi anugerah sumber daya air yang sangat melimpah. Nah, selain dimanfaatkan untuk keperluan air minum, mereka di Desa Ponggok itu juga memanfaatkan kalau di sana kan ada umbul ya, umbul Ponggok, makanya bisa disebut umbul Ponggok. Nah, di sana airnya itu sangat melimpah. Mereka berinovasi bagaimana yang tadinya umbul biasa, kemudian disulap menjadi umbul yang sangat menarik. Yang pertama, sekarang banyak sekali ikan yang istilahnya ditampung di umbul itu, kemudian menjadi background selfie. Jadi bagaimana sekarang kan trennya adalah teman-teman
Gen Z, Latar biru itu ya Mas ya. Iya. Masuk ke Pongo itu ya Mas. masuk ke Pongo. Nah, itu apa istilahnya sangat menarik, dan pengelola juga menambahkan ornamen-ornamen seperti ada Vespa, kursi dan lain sebagainya itu di dalam umbul itu, supaya ketika wisatawan datang ke Umbul Ponggok kemudian melakukan snorkeling atau selam di sana, itu backgroundnya menarik. Jadi ketika diupload di media sosial itu menjadi apa istilahnya Tren baru. Jadi bisa untuk promosi juga ya Mas itu. Betul. Ya, kan sekarang trennya ke tempat wisata, kemudian selfie, upload di media sosial, kemudian menjadi tren di media sosial. Saya juga kemarin di pada itu sempat menyinggung adanya promosi untuk promosi kepariwisataan dari Disbud Parekraf ini, seperti apa untuk promosi ke pariwisataan Jawa Tengah itu? Ya, oke, baik. Jadi promosi ini memang kalau di kami itu ada bidang pemasaran. Nah, bidang pemasaran itu di dalamnya juga termasuk promosi. Jadi mereka apa istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman pegiat event. Jadi melalui penyelenggaraan event itu kan banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk datang ke Jawa Tengah, sehingga ketika memanage event dengan baik, dengan berkolaborasi dengan pegiat event, itu semakin banyak event yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini semakin otomatis banyak wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah. Nah, sekarang ada sekitar 365 event. 365 event. Saya kok taunya cuma satu ya Mas. DCF tadi. Boleh lah Mas diajak aja kalau ada event Mas kita. Mbak Lalam nanti bisa melihat di media sosial kami itu ada namanya Calendar of Event. Calendar of Event. Calendar of Event itu yang disusun oleh teman-teman di bidang pemasaran. Itu merangkum semua event-event yang ada di daerah, sehingga ketika wisatawan mau berkunjung ke suatu destinasi pariwisata bisa melihat nih eventnya apa aja. Calendar of Event, ya. COE. Ya, Mas. Nah, itu bisa melihat dulu. Nah, tanggal-tanggal berapa nih ada event, sehingga ketika mau datang itu bisa terplanning. Oh, saya mau datang tanggal sekian supaya bisa melihat event ini. Jadi tidak cuma berkunjung di daya tarik wisata, tapi juga berkunjung ke melihat event itu. Banyak sekali. Nah, selain berkolaborasi dengan penyelenggara event, di bidang pemasaran juga membuat sarana pemasaran. Sarana pemasaran itu juga meliputi kayak kalau dulu kita kenal brosur, leaflet dan lain sebagainya, ini dikemas menjadi lebih praktis. Jadi nanti ada semacam brosur atau leaflet secara online. Jadi teman-teman sobat wisata juga bisa melihat di website Visit Jawa Tengah. Di dalamnya nanti ada paket-paket wisata yang memang bisa menjadi referensi bagi wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Seperti itu. Paket wisatanya sudah terverified ya Mas ya, tidak yang pariwisata bodong gitu ya Mas ya. Takutnya kan ada sekarang masyarakat nih banyak ditipu oleh agen-agen yang ternyata itu penipuan Mas. Jadi memang sebenarnya dari segala aspek itu memang kita harus waspada ya, terutama di dunia media sosial saat ini kan banyak istilahnya modus-modus penipuan yang memang ketika wisatawan ingin berkunjung ke suatu tempat kemudian mencari di online itu kan memang ada istilahnya iklan-iklan, kemudian bagaimana bisa menarik, tapi ternyata itu adalah modus penipuan. Sehingga teman-teman calon wisatawan ini juga harus waspada. Nah, caranya adalah kita kan juga ada TIC online. TIC. Tourism Information Center. TIC. Tourism Information Center itu juga kita kemas secara online, Mbak Lala. Jadi di website Visit Jawa Tengah itu nanti
ada TIC online, wisatawan juga bisa banyak bertanya di situ terkait dengan paket, kemudian apa istilahnya agen-agen pariwisata mana saja yang terpercaya, sehingga untuk menghindari tadi penipuan-penipuan atau modus-modus yang sekarang di media sosial itu sangat marak. Iya, sekarang kan ada tuh Mas 2 hari 1 malam berapa juta gitu. Terutama itu di event-event tertentu yang istilahnya banyak sekali istilahnya apa ya? Karena banyak wisatawan yang penasaran, kemudian si pelaku ini memanfaatkan momentum itu untuk mengelabui atau istilahnya modus-modus penipuan itu. Event dan mungkin yang kayak kita harus nyebrang sih Mas, kayak ke Karimun Jawa itu banyak sekali Mas. Kemarin saya yang pernah lihat gitu. Oke, jadi memang kalau misalkan menemukan hal yang seperti itu bisa nih mention ke kita, bisa lapor mention ya Mas ke ya? medsos kita, kemudian ke apa istilahnya ke lapor ke lapor group itu juga bisa. Nanti teman-teman bagaimana bisa mudah untuk melapor supaya kita juga tahu mana sih apa istilahnya iklan-iklan yang mengandung penipuan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi apa istilahnya referensi bagi teman-teman calon wisatawan lain supaya tidak tertipu di hal yang sama. Di hal yang sama ya Mas. Apakah ini juga bisa melapor untuk kita ada beberapa tempat wisata yang kadang matok harga parkirnya nggak banyak banyak sekali nih Mas, nggak wajar gitu. Apakah bisa lapor ke situ juga Mas? Ya, termasuk hal itu Mbak. Jadi terutama ini ya, ini menjelang libur Lebaran, biasanya di momen-momen libur Lebaran, kemudian momen Natal dan Tahun Baru itu memang banyak ditemukan modus penipuan atau tadi getok harga yang disebut Mbak Lala. Kemudian ada juga pungutan liar. Nah, ini harus diwaspadai supaya wisatawan itu melakukan aktivitas berwisata dengan baik. Kita sudah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kabupaten kota itu supaya mereka juga aware terhadap potensi-potensi yang tadi Mbak Lala sebutin. Jadi getok harga tadi ya Mas getok harga, kemudian pungutan liar dan lain sebagainya, sehingga wisatawan yang nanti akan menikmati libur Lebaran ini juga istilahnya bisa aman, nyaman dan penuh kenangan itu tadi. Ya, aman, nyaman, penuh kenangan sih ya. Lalu tadi Mas Cahyo sempat mention koordinasi dengan kabupaten kota. Lalu apa yang membedakan kewenangannya provinsi dengan kewenangannya kabupaten kota terkait dengan pembinaan pariwisata ini, Mas? Nah, oke. Sebenarnya pariwisata itu kan memang harus dibina secara bersama-sama. Kalau yang membedakan, yang pertama, kalau kabupaten kota itu istilahnya mereka kan yang langsung berkoordinasi dengan pelaku-pelaku pariwisata, dan kemudian banyak daya tarik wisata itu memang kewenangannya adalah di kabupaten kota. Namun demikian provinsi juga tidak lepas tangan, karena provinsi juga memiliki tanggung jawab. Yang pertama, bagaimana bisa mengkoordinasikan seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini memake sure bagaimana mereka membina para pelaku wisata. Nah, di provinsi ada beberapa program yang memang tujuannya untuk meningkatkan istilahnya setelah tadi dibina oleh kabupaten kota, kita bisa upskilling nih. Jadi di provinsi itu tujuan utamanya adalah meningkatkan setelah dibina di kabupaten kota secara dasar, kemudian di provinsi itu nanti dinaikkan lagi levelnya supaya bisa istilahnya bersaing di taraf nasional maupun internasional. Itu sih Mbak Lala. Sepanjang ini pembinaan terhadap pelaku pariwisata apa ya Mas? Oke, untuk programnya? jadi banyak sih macamnya. Jadi kalau bisa kita sebutkan itu biasanya kita ada BIMTEK, bimbingan teknis.
bimbingan teknis kepada pengelola daya tarik wisata. Nah, tadi kan sudah dibina nih secara dasar oleh kabupaten kota. Nah, kita istilahnya naik level. Jadi bagaimana daya tarik wisata ini bisa lebih meningkat kualitasnya. Kemudian ada juga BIMTEK untuk pengelola desa wisata. Nah, desa wisata ini di Perda ini kan juga ada nih Mbak Lala di Perda ini. Jadi desa wisata ini memang klasifikasinya menjadi 4. Jadi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, biasanya untuk yang dasar, rintisan, dan berkembang itu dibina oleh kabupaten kota. Nah, kita sebisa mungkin untuk, kan tadi saya pesan untuk meningkatkan levelnya. Maka yang dari berkembang ini menjadi maju atau mandiri, ini kita yang membina. Upskilling untuk pelaku usahanya itu ya, biar lebih baik lagi membina. Iya. Lalu kalau ada tempat wisata yang bagus banget tuh Mas, apakah ada penghargaan atau insentif atau apa gitu dari Disbudparekraf? Oke. Ini juga termaktub di Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Itu ada bab penghargaan. Kalau kita dulu sudah pernah menyelenggarakan penghargaan kepariwisataan atau yang disebut Abiwara Award. Abiwara Award. Jadi Abiwara Award ini merupakan ajang Bapak Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata maupun insan pariwisata yang berkontribusi banyak nih ke pariwisata Jawa Tengah, sehingga perlu adanya penghargaan supaya mereka istilahnya apa yang mereka lakukan itu juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Nah, ini kita harapkan juga nantinya, ya saya juga berpesan sih supaya walaupun tidak ada penghargaan tapi tetap bisa menjaga kualitas supaya wisatawan terlayani dengan baik. Itu kan mungkin untuk sebagai penghargaan kepada pelaku usaha. Mungkin Sobat JDIH ada yang pelaku usaha bisa nih Abiwara Award untuk insan pariwisata itu biasanya setiap tahun sekali Mas atau bagaimana? Memang penyelenggaraan Abiwara Award ini terakhir di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi setelah kan itu COVID nih, setelah COVID itu kita belum bisa menyelenggarakan lagi karena memang ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Namun kita berupaya karena memang ini menjelang tahunnya pariwisata nih di tahun 2027 kan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu ada program prioritas di tahun 2027 untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi syariah itu menjadi punggung pembangunan ekonomi. Ini sedang kita ajukan. Jadi semoga di tahun 2027 nanti ada program penghargaan atau Abiwara Award itu lagi, Mbak Lala. Buat Sobat JDIH nih bisa nih untuk para pelaku usaha, tadi Sobat Pariwisata itu mungkin bisa nih ikut mengembangkan pariwisata, siapa tahu bisa dapat Abiwara Award ya Mas ya. Wah, menarik sekali nih untuk yang pariwisata. Kemudian dari pariwisata itu Mas, apa wisata Jawa Tengah yang menurut Mas nih belum banyak orang ketahui Mas? Oke, banyak sih sebenarnya di kabupaten kota itu sebutannya hidden gem ya Mbak. Hidden gem ya Mas ya, jadi, betul. Tempat wisata yang memang belum banyak diketahui atau memang ini menjadi special interest tourism. Jadi banyak sebenarnya. Nanti bisa dikulik di website Visit Jawa Tengah, kemudian di medsos kami, di YouTube kami juga ada. Kalau misalkan yang mungkin yang banyak diminati sekarang adalah ekowisata yang misalkan kayak aktivitas naik gunung, kemudian aktivitas yang istilahnya berbau sport gitu ya, kayak misalkan bermain kayak. Nah, bermain kayak ini yang lagi ngetren sekarang adalah kalau nggak salah ada di Ambarawa itu Kano Rawa Pening. Oh,
ya Sekarang bermain Rawapening kayak nggak ada atau kanonya. kano yang di Rawapening. Jadi di sana teman-teman wisatawan bisa apa istilah mencoba kayak atau kano yang disediakan oleh pengelola itu menyusuri sungai yang bermuara di Rawapening. Itu sangat menarik sekali dan di media sosial juga sedang ngetren sih. Ya, soalnya kan Rawapening yang kita tahu ya sudah bahasanya danau gitu kan, hanya rawa-rawa. Iya. Kita ada kanonya juga ya, Iya, Mas, ya? ada aktivitas kanonya juga. Karena di Jawa Tengah kan ini lengkap ya, masih ada budaya, ada laut, gunung, sport tourism, bahkan wisata religi juga ada ya, Mas. Palu Gada lah. Palu Gada semuanya. Apa yang diminati kebanyakan hampir semua itu ada di Jawa Tengah. Iya, yang nggak ada nih, mungkin ada nih Mas rencana untuk membuat satu festival. Kalau kita lihat di tetangga kita Jogja kan ada Prambanan Jazz tuh. Nah, kalau dari Jawa Tengah sendiri apa sih yang event internasional dan itu event anak muda sekali yang mau ditonjolkan di Jawa Tengah, Mas? Oke, jadi memang sebenarnya Prambanan Jazz itu kan juga kolaborasi ya, maksudnya ketika penyelenggaraan di Prambanan itu maka yang terdampak adalah tidak hanya Jogja tapi juga Jawa Tengah karena memang Prambanan itu perbatasan antara Sleman dan Klaten dan memang penyelenggaraannya itu apa istilahnya juga menggeliatkan pariwisata di sekitar Prambanan yang bagian Klaten juga. Nah, selain Prambanan Jazz itu mungkin juga banyak sekali event-event yang bisa dikunjungi nih. Nah, makanya jangan sampai kelewatan untuk mengunjungi Visit Jawa Tengah. Nah, di situ ada calendar of event. Nah, ketika nanti kami spill di sini, nanti nggak tertarik untuk mengunjungi Visit Jawa Tengah dong. Jangan lupa kunjungin Visit Jawa Tengah Visit ya, Mas. Jawa Tengah. Visit Jadi Jawa di dalamnya ada calendar of event tadi. Calendar of event berarti semuanya ada di situ. Semua ada 365. 365. Event Itu yang- dalam satu tahun aja ada 365 hari. Nah, Ini di Jawa makanya Tengah ada itu. 365 event. Otomatis setiap hari ada eventnya Mas di Jawa Tengah. Iya, jadi memang saking banyaknya ini seharusnya lebih dari 365, tapi kita kurasi event-event mana saja yang masuk dalam calendar of event. Nah, di kabupaten kota itu juga buat calendar of event sehingga kita mengemas event-event yang memang levelnya sudah meningkat ya. Jadi kita kurasi sekitar 365 itu tadi. Jadi setiap seperti kalender hari biasa ya Mas berarti ya itu ya. Jadi Tiap hari ada full, event full semua. Semua harus ada aktivitas pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Untuk yang dekat-dekat ini Mas kan ini ada Ramadan nih. Oke. Ada event apa Mas? Kalau Nah, boleh disepil sedikit. Oke, jadi kita informasikan menjelang Lebaran. Di momen libur Lebaran ini ada namanya Festival Mudik. Festival mudik. Festival Mudik di Wonosobo. Oh, Di Kabupaten Wonosobo itu kalau Mbak Lala kenal Festival Balon. oh ya. Festival balon yang ada di Wonosobo. Nah, festival mudik ini juga istilahnya mengemas festival balon itu di momen libur Lebaran. Itu biasanya di akhir tahun ya Mas ya kalau festival balon atau Enggak, jadi khusus yang momen libur Lebaran ini panitia menyelenggarakan festival balon di momentum libur Lebaran. Makanya sangat dinamakan festival mudik karena banyak sekali perantau-perantau di luar Jawa Tengah balik ke Jawa Tengah, terutama di Wonosobo dan sekitarnya itu kan pulang kampung. Nah, ini pemerintah Wonosobo menyelenggarakan festival mudik. festival mudik itu berarti di Wonosobo saat libur Lebaran. Yeah. Sobat JDI jangan lupa ke festival mudik di Wonosobo itu nanti ada festival balon dan ada banyak kegiatan-kegiatan ya Mas ya. Jelas. Yang Itu ada UMKM, ekonomi kreatif di situ bisa ada. mengisi waktu libur Lebaran nanti ya Mas ya. Nah, ini juga menyangkut tadi yang kreasi kegiatan di Perda Penyelenggaraan Pariwisataan ini kan ada kreasi kegiatan yang di dalamnya untuk menampung insan-insan kreatif di bidang penyelenggaraan kegiatan itu tadi. Kreasi pariwisata. Iya.
Kemudian Mas, kalau saya boleh bertanya nih Mas, destinasi favorit di Jawa Tengah yang paling diminati oleh eh, masyarakat atau Mas sendiri deh, itu apa? Oke. Boleh disebutin 3 Kalau deh Mas. berdasarkan data nih, jadi masyarakat Jawa Tengah ataupun luar Jawa Tengah itu meminati di Kota Lama Semarang. Oh, malah deket ya Mas, Semarang Iya, sini ya Mas jadi ya? di Kota Lama Semarang ini kan gratis ya, maksudnya nggak ada tiket masuk, hanya parkir. Kemudian wisatawan bisa mengeksplor nih banyak hal di sana karena memang ada ada gedung tua dan lain sebagainya, itu bisa eksplor di sana. Nah, karena gratis sehingga banyak sekali wisatawan yang berkunjung Ke sana ya. Iya. Sekarang juga banyak ini ya Mas ya, banyak tenan-tenan di sana ya di Kota Lama itu. Iya. Kemudian kalau yang destinasi pariwisata berkualitas ini berdasarkan perhitungan Sekber Pariwisata yang di dalamnya ada Bank Indonesia dan dari pemerintah pusat, itu ada kawasan Candi Borobudur. Candi Borobudur ya. Itu kan kita ketahui bahwa Candi Borobudur itu merupakan wisata unggulan di Jawa Tengah. Nah, ini setelah dilakukan pengukuran quality tourism dibandingkan dengan daerah lain seperti Danau Toba, kemudian Mandalika, kemudian Likupang, kemudian ada juga destinasi unggulan di Jawa Timur, Bromo Tengger Semeru, itu Borobudur masih menjadi yang paling topnya nih. Top tier ya Mas ya. Quality tourism. Ini kan berarti ada Mas yang Mas sebutin tadi Kota Lama dan Candi Borobudur itu kan ada unsur kebudayaan di dalamnya, ada bangunan lama dan satu candi itu. Yeah. Nah, apakah dari Disbudparekraf ini juga punya peran untuk melindungi istilahnya warisan tersebut, Mas? Nah, ini tugasnya teman-teman di kebudayaan, Mbak Lala. Jadi di kebudayaan itu ada 2 bidang. Yang pertama bidang pelindungan kebudayaan, yang kedua adalah pemanfaatan kebudayaan. Jadi yang satu melindungi, yang satu memanfaatkan. Bagaimana memanfaatkan keragaman budaya yang ada di Jawa Tengah. Nah, teman-teman bidang budaya ini jelas istilahnya berkontribusi dalam tadi perlindungan dan pemanfaatan. Wah, berarti Disbudparekraf ini kok sibuk sekali ya Mas ya. Kok jadi saya berpikir ulang ya Mas mau masuk ke dalamnya. Jadi memang istilahnya kita mengurusi hal yang sangat kompleks memang, tapi dibalut dengan happy, harus senang dan bahagia, itu tadi Mbak Lala. Oke. Jadi dari Sobat JDIH udah tahu kan apa itu Perda Pariwisata, apa Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan, kemudian sudah berkenalan dengan Disbudparekraf melalui Mas Cahyo. Pesan untuk para Sobat JDIH dan Sobat Wisata itu apa Mas Cahyo untuk biar wisata Jawa Tengah ini semakin berkembang? Oke. Istilahnya kalau kita membangun suatu pariwisata itu ada namanya pentahelik. Bagaimana pemerintah juga berkolaborasi dengan akademisi, berkolaborasi dengan pihak swasta, berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri, dan berkolaborasi pada media. Jadi ketika pentahelik itu sudah mengakar kuat, maka tentu saja pariwisata Jawa Tengah selain berkualitas tapi juga berkelanjutan, sehingga peran-peran dari elemen-elemen ini sangat penting. Maka kita mengajak bagaimana peran pentahelik ini semakin dikuatkan supaya menuju pariwisata yang maju dan berkelanjutan, Mbak Lala. Kemudian kami juga berpesan terutama di momen libur Lebaran nih. Nah, ini kan kita juga mau memasuki masa libur Lebaran nih. Jadi kita berpesan bahwa wisatawan itu harus mempersiapkan semua. Jadi dari kondisi fisik, kemudian dari istilahnya planningnya seperti apa,
mana yang daerah yang mau dikunjungi, kemudian kita harus mengupdate kondisi destinasi tersebut. Kan sekarang juga kebetulan momentum ini untuk meningkatkan kewaspadaan terkait bencana hidrometeorologi. Iya, betul. Kan sedang memasuki masa penghujan dan itu harus ditingkatkan kewaspadaannya sehingga wisatawan yang mau berkunjung itu harus ngulik informasi di daerah wisata yang mau dikunjungi, apakah sudah aman atau seperti apa, atau ada himbauan dari pemerintah daerah atau mungkin dari pengelola daya tarik wisata itu sendiri seperti apa, sehingga harus benar-benar aware supaya aktivitas wisata itu berjalan dengan lancar. Nah, kita juga berpesan kepada pengelola daya tarik wisata itu supaya pengelola ini juga aware terhadap wisatawan. Selain aware terhadap wisatawan, juga aware terhadap lingkungan dengan adanya manajemen risiko. Kemudian memitigasi bencana supaya aktivitas pariwisata ini juga bisa berjalan dengan lancar dan melindungi semua elemen yang ada di ekosistem pariwisata itu. Itu Mbak. Ya, kembali lagi berarti ke aman, nyaman dan kenangan. Betul itu tadi sekali. ya Mas ya. Memang sudah jargonnya sudah mengakar nih, aman, nyaman, ya aman, nyaman, kenangan gitu. Apa slogan wisata Jawa Tengah? Aman, nyaman, kenangan. Sangat-sangat Jawa Tengah gitu. Kalau Indonesia punya Wonderful Indonesia, kalau Jawa Tengah punya Visit Jawa Tengah dengan aman, nyaman, dan kenangan itu tadi ya Mas ya. Oke Sobat JDIH, kayaknya kita udah lumayan lama nih ngobrol soal perda penyelenggaraan kepariwisataan ini. Terakhir Mas Cahyo, untuk sebagai pelengkap untuk yang tadi mitigasi bencana dan lain-lain, informasi itu didapatkan di mana sih Mas? Kalau untuk informasi event, informasi mitigasi bencana, informasi kebencana, perlindungan wisata itu di mana Mas? Kalau jadi untuk kanalnya, kami ada banyak sekali kanal media sosial maupun website yang bisa dikunjungi. Tadi kan kita sudah kenalan dengan Visit Jawa Tengah. Kemudian kita juga ada Instagram di medsos @disbudparekraf_jateng. Disbudparekraf_jateng. Kemudian ada juga Instagramnya @visitjawatengah. @visitjawatengah. Jadi Instagram kita punya beberapa Instagram nih. Kemudian ada official webnya Disbud Parekraf itu sendiri. Disbud Parekraf dan Visit Disbud Parekraf. Coba saya buka ya Mas ya. Oke, silakan Mbak. Kemudian ada TIC online. Kemudian ada juga ketika wisatawan landing di Bandara Ahmad Yani, di sana juga bisa ditemukan TIC yang kita berkolaborasi dengan Kadin. Itu sobat wisata juga bisa berkunjung ke TIC offline. Bahkan TIC offline juga ada di bandara ya Mas. Wah, sangat mewadahi wisatawan yang mau ke Jawa Tengah ya Mas ini. Dong. Kita harus mempersiapkan semua ketika begitu landing langsung udah dapat info nih mau jalan kemana gitu. Ada event apa aja juga ada di sana Mas. Selain itu juga bisa mengupdate tadi kalau Mbak Lala tanya terkait dengan informasi kebencanaan dan lain sebagainya, bisa ke BPBD maupun ke BMKG. BPBD maupun BMKG ya. Oh ya. Dan untuk aturan jangan lupa Mas, visitnya jdih.jatengprof.go.id dong. Teman-teman, sobat budaya, sobat wisata, dan sobat ekonomi kreatif, kalau mau melihat bagaimana sih dokumen dari perda penyelenggaraan kepariwisataan ini, bisa visit jdih.jatengprof.go.id. Oke, itu iya. Jadi untuk sobat-sobat JDIH ataupun sobat pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang mau wisata, bisa tuh dikunjungi website tersebut ya Mas ya, untuk dapat informasi. Jangan lupa cek dulu keamanan tempatnya, terus eventnya apa. Terus nanti biar wisatanya tuh aman, nyaman, dan ada kenangan. Itu tadi ya Mas ya. Jangan lupa Mbak Lala untuk menyertakan hashtag nih. Hashtagnya apa tuh Mas? Hashtag kalau saya mengupload, ketika teman-teman wisatawan mengupload foto-foto di daya tarik wisata atau maupun tempat-tempat yang
di-upload di media sosial, hashtagnya Jelajah Jateng Sekarang. Jelajah Jateng Sekarang. Ya. Jelajah. Jadi sobat JDIH jangan lupa pakai hashtag Jelajah Jateng Sekarang, mention @Disbudparekraf Jateng dan visit Jawa Tengah, visit Betul. Jateng. Itu Iya. nanti akan di repost oleh adminnya. Iya dong. Jadi nanti ini adalah salah satu upaya ya Mas ya untuk meningkatkan wisata Jateng yang indah sekali ini, yang semuanya lengkap. Jawa Tengah ini nggak kalah kok sama provinsi-provinsi lainnya Mas Iya. ya. Terima kasih itu tadi obrolan kita yang sangat panjang dari regulasi ke destinasi mengenai Perda Jawa Tengah, kemudian ada nomenklatur baru dari dinas menjadi Disbudparekraf. Terima kasih sekali Mas Oke. Cahyo. Jadi Mbak Lala tertarik untuk gabung di Saya sangat tertarik. Disbudparekraf? Saya bisa hire saya untuk mengembangkan pariwisata Yang Jawa penting Tengah. Pertama itu harus wisata dulu di Jawa Iya, Tengah. saya- Supaya kenal Iya. wisata Jawa Tengah. Saya sudah beberapa kali Mas ke Karimun Jawa, Oke. ke yang Dieng tadi, Oke. Borobudur. Oke. Ada juga yang dekat-dekat sini Ronggowarsito Mas, museum Museum itu. Ronggowarsito. Iya, terus Kota Lama saya Mas Oke. sering, terus Siap. Pulau Penyu yang di Jawa Cilacap Iya. itu juga. Oh. Walaupun dekat dengan Nusa Kambangan ya Wah, Mas ya. jadinya, banyak sekali ya Mbak Lala ini. Iya, gara-gara di Brokom juga sih Mas itu. Jadi sobat budaya, wisata dan ekonomi kreatif jangan kalah sama Mbak Lala. Ayo, ajak saya juga nggak apa-apa Mas kalau mau ke destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Oke Mbak Lala. Iya Mas, terakhir nih, terakhir banget. Oke. Apa ada nggak jargon wisata Jawa Tengah gitu biar kita bisa giat untuk memajukan wisata Jawa Tengah? Nah, selain Jelajah Jateng Sekarang itu tadi, ada jargon yang secara nasional nih Mbak Lala. Oh iya, Jadi, siap. kita kasih tahu ke Mbak Lala ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya bilang salam pesona Indonesia, nanti jawabannya wonderful Indonesia. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Pakai, Kita ajak sobat JDIH dan sobat dong, harus. kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif juga ya Mas. Harus. Monggo Mas, Oke, jargonnya. jadi salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Oh ya Mas, JDIH juga punya slogan nih. Jadi kalau saya bilang JDIH Jateng, ngayemi lan nglayani. Oke, ngayemi dan melayani ya. Ngayemi lan nglayani Mas ya. Siap. JDIH Jateng, nglayemi lan nglayani. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Ayo. Sobat JDIH. Sobat JDIH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi semuanya. Ya.